Ya, pemirsa Tegar TV, dimanapun Anda berada, ini diskusi spesial, dialog spesial bersama Mbak Vidya, Marketing Manager Savana Tour and Travel. Ini semakin menarik, banyak hal yang sudah disampaikan Mbak Vidya, baik terkait bangkitnya bisnis pariwisata, termasuk keunggulan PT Savana Tour and Travel dalam melayani customer-nya atau pelanggannya. Yang menarik juga ini Mbak Vidya, ini kan banyak kelebihan atau fasilitas pelayanan, baik terkait busnya, baik terkait mungkin juga hotel apa daerah tujuannya. Itu gimana, Mbak? Soal busnya barangkali. Soal bus, iya. Kayak aku bilang di awal tadi Bapak, kita selalu mengutamakan bus itu yang terbaru, yang terbagus. Namanya kan kalau lagi trip kayak gini tuh teman-teman tuh banyak menghabiskan waktu di jalan, di bus. Jadi kalau udah busnya nggak nyaman, itu udah nggak enak tuh perjalanannya. Betul. Jadi busnya yang bagus ya, dan nggak menutup kemungkinan walaupun busnya bagus, busnya baru, ada aja trouble-nya Pak ya. Jadi salah satu cara kita ini buat teman-teman tahu juga, ini kalau misalkan kita lagi negosiasi atau berunding sama pihak konsumen, itu kita jelasin. Jadi kita ada batas waktu tunggunya pada saat misalkan busnya benar-benar trouble, dan trouble-nya itu akan makan waktu lama kalau misalkan diperbaiki, atau bahkan kan kasihan juga peserta kalau misalkan sampai nunggu lama ya Pak ya. Iya. Jadi kita ada batas waktunya itu sekitar 2-3 jam. Kalau misalkan dalam waktu tersebut udah nggak bisa lewat, udah kita bakal ganti unit. Kita ganti bus ya. Kita nggak akan benar-benar nunggu itu sampai lama gitu. Itu sempat itu pernah terjadi Pak. Terakhir itu kita juga pernah bawa salah satu sekolah, itu busnya mati di kapal. Iya, itu lumayan sih. Itu aku kebetulan berangkat juga. Jadi pada saat kita sudah sandar di Merak, busnya tuh nggak bisa hidup. Jadi itu bus akhirnya balik lagi Pak ke mana, ke Bakau. Busnya balik lagi ke Bakau. Orang-orangnya pada udah turun semua di Merak. Akhirnya Mas Syarif datang dengan unit bus yang baru, langsung ganti gitu. Itu artinya tuh pelayanan prima ya. Iya, akhirnya ganti bus, terus itu juga pernah juga ada kejadian trouble ya Pak ya. Itu kita lagi, jadi itu kita bawa rombongan 15 bus. Itu salah satu rekor Savana Tour and Travel. Kita pernah bawa 15 bus, sekitar 750 anak. Itu ke Jogja. Jadi itu sampai kayak apa ya Pak ya, karena kan 15 bus itu banyak banget. Sampai dibantu dengan patwal. Karena kalau misalkan kita 15 bus jalan bareng-bareng, apalagi di Jogja kan banyak lampu merah, itu bakal terputus-putus rombongan kita. Akhirnya kita dibantu 15 bus itu biar nggak putus. Kemudian itu seru banget juga. Terus ada kejadiannya itu bus 15, kebetulan bus aku itu trouble. Bus aku trouble, sedangkan bus 1-14 ini teman-teman semua udah waktunya makan malam, udah sampai di rumah makan. Oh iya betul. Iya, dan nggak mungkin dong kita di bus aku ini, di bus 15 yang trouble ini nunggu sampai busnya jadi baru anak-anak makan malam. Jadi dengan sigap Savana Tour and Travel kita izin dulu, tetap kita izin dulu sama pihak panitia, pihak sekolah, kira-kira gimana ini Bapak Ibu, kalau misalkan nasinya kita box gitu kan. Jadi gimana caranya Savana Tour and Travel ini ngambil langkah cepat dan tepat, karena nggak mungkin anak-anak kita biarin kelaparan di situ. Itu posisinya lagi di tol, kita lagi di tol, teman-teman rombongan lain udah sampai rumah makan. Akhirnya sama pihak sekolah di ACC udah langsung kita booking, kita makan di situ. Dan begitu selesai anak-anak makan, udah busnya jadi, kita udah bisa lanjut perjalanan, langsung nyusul rombongan yang lain. Jadi kalau misalkan, karena kalau misalkan kita nggak cepat ngambil langkah, bisa-bisa kacau Pak. Iya, kita nunggu dulu busnya jadi, baru kita nyusul ke sana baru makan, sedangkan rombongan sana udah selesai, makan malam juga udah kemalaman gitu kan, gitu. Jadi itu apa bentuk pelayanan primanya jawab kita Bapak Tour Savana Tour and Travel ini ya. Karena kan namanya walaupun kita di jalan udah berusaha semaksimal mungkin, tapi kalau trouble di jalan kan nggak ada yang tahu ya Pak ya. Sebisa mungkin kita gimana cara nanggulanginnya gitu. Supaya customer atau apa penumpang bus ya tetap nyaman lah. Betul. Betul.
Ya menarik itu Mbak, ya, Iya. luar biasa. Dan itu perlu konsentrasi dan pelayanan Iya. pengawasan barangkali. Gimana caranya? Itu kan sebenarnya kita yang paling panik ya Pak ya. Inti kita bawa rombongan sebanyak ini, Iya, tanggung busnya jawab trouble, gitu. anak-anak belum makan. Gimana caranya kita tetap senyum? Nah, tetap senyum, tetap tenang, nenangin mereka. Jangan sampai mereka ini tahu gitu loh kalau misalnya kita lagi panik betul, gitu kan. betul. Iya, pokoknya tour leader sama tour and travel semuanya ramah-ramah, baik-baik, cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Bener deh. Jadi pasti berkesan kalau misalkan udah, walaupun mereka nih udah pada lulus Pak, ada yang udah kuliah, ada yang udah kerja, tetap DM-in di Instagram, kangen banget, pengen trip lagi gitu, keinget gitu, berkesan, alhamdulillah. Apalagi yang kata Mbak Vidya tadi sudah bersertifikat HPI tadi ya. Iya, jadi memang sudah profesional di bidangnya. Mbak Vidya, Iya Pak. ini terkait seperti yang kata Mbak Vidya katakan ke Jogja, ke Bandung atau ke beberapa berbagai daerah, tentunya sudah penjajakan kerjasama ke wilayah-wilayah, termasuk kalau misalnya ada sekolah dia ingin kunjungan ke sekolah, daerah wisata, pendidikan, itu gimana Mbak? Iya, jadi alhamdulillah karena kita memang sudah berulang kali ya Pak ya bekerja sama dengan kampus-kampus, kemudian dengan PT-PT yang ada di Jogja, di Bandung itu. Jadi kalau misalkan sekolah-sekolah dari sini atau universitas dari sini, dari Lampung yang ingin berkunjung ke luar, yang tadi banding, mungkin kita bisa bantu Bapak. Iya, kita bisa bantu. Kita juga ada tim di sana. Kita juga memang sudah bekerja sama gitu Pak. Iya, jadi insya Allah dipermudah dibanding kalau misalkan kampus mungkin mau ngurus sendiri atau sekolah mau ngurus sendiri gitu. Jadi kita lebih mudah gitu karena memang sudah bekerja sama di sana dengan PT-PT gitu. Dengan PT, baik industri, rumah sakit, atau apa aja lah ya, hotel, karena kan apalagi kalau SMK ya Pak ya, jurusannya berbagai macam, banyak banget. Kalau misalkan kita bawa rombongan itu SMA, biasanya kunjungannya hanya ke kampus, ke universitas. Tapi kalau SMK itu benar-benar, misalkan SMK itu ada 7 jurusan, jadi kita dari Lampung berangkat bareng-bareng. Begitu sampai sana itu yang mecah-mecah. Jadi rombongan misalkan pariwisata ke jurusannya, terus jurusan rekayasa perangkat lunak kunjungan ke jurusannya, itu yang dibagi-bagi akhirnya ke sana. Iya. Iya, itu memang itulah perlu kepintaran Savana Tour and Travel juga ya. Iya. Sesuai dengan jurusannya ya. Iya, sesuai jurusannya. Itu lumayan ribet kalau udah bawa SMK memang. Seru. Ya, ini terakhir di sesi ketiga ini nggak terasa waktu juga nih Mbak Vidya. Iya. Ya, kita sudah berada pada sesi ketiga. Kita yang terakhir ini Mbak Vidya yang cukup menarik juga seperti yang Mbak Vidya katakan soal Savana Tour and Travel ini, selain kelebihannya itu pengalamannya juga cukup banyak. Iya. Alhamdulillah ya Bapak ya. Kita dari yang aku bilang tadi, kita SD udah pernah bawa, SMP, SMA, SMK. Jadi kalau misalkan tentang kunjungan mau kemana kita misalkan nih sekolah mungkin belum ada referensi, kami dari jurusan teknik komputer jaringan mau kunjungan kemana, kita udah banyak referensi. Iya, kita udah banyak referensi, kerjasama juga. Kemudian memang alhamdulillah memang dari dulu kita udah biasa bawa, jadi udah karena terjeda sama COVID aja. Jadi begitu sudah nggak ada COVID, lanjut lagi, alhamdulillah jalan lagi. Makanya kemarin itu sempat banyak itu karena ya kemarin kakak kelasnya waktu dia kelas 8 nggak study tour karena COVID. Begitu sekarang udah kelas 9 atau kelas 12 udah mau lulus, akhirnya karena ngelihat adik-adiknya mau jalan, ikut jalan. Jadinya itu yang bisa bikin nyampe 15 bus gitu. Nah itu kita alhamdulillah memang udah berpengalaman di bidang itu ya Bapak ya. Jadi buat teman-teman semua kalau misalkan seperti mungkin hotel juga kita banyak pilihannya. Iya, baik di Jogja, di Bandung, Jakarta. Kemarin kita baru dari Lombok juga ada Bapak. Iya. Kita bisa kasih pilihan hotel-hotel terbaik yang teman-teman mau. Mungkin requestnya saya pengennya di Lombok yang di tengah kota ya, atau yang view-nya pantai gitu. Kita udah ada gitu, kita siapin. Mau red bintang berapa bisa. Ya bagus, segala yang sesuai permintaan lah ya. Sesuai permintaan. Itu di dalam negeri ini yang terakhir Mbak di sesi ketiga. Kalau di luar negerinya sendiri lah, itu bagaimana?
Di luar negeri. Ah. Iya, jadi kita memang di proposal itu kita biasanya kita buatkan tujuannya kemana aja. Terus itu kayak mungkin ada satu kamar isi berapa, terus ke hotelnya berapa, karena kan dari hotel bintang 3 sampai bintang 4 aja udah mempengaruhi harga gitu ya Pak ya. Jadi untuk luar negeri pun sama, kita punya pilihan-pilihan hotel terbaik. Teman-teman tinggal menyesuaikan aja sama kita mau requestnya tuh mau yang gimana. Betul. Gitu. Termasuk umroh barangkali atau gimana? Kalau umroh nih insya Allah Pak, rencananya Mas Syarif emang udah kepikiran sampai sana tuh. Pengen sebenarnya gimana caranya tour and travelnya nggak cuman tentang wisata aja, tapi juga ada wisata religi juga, mungkin ada paket umroh plus Turki kan lagi booming tuh kayaknya sekarang. Iya. Ini sedang digarap oleh Pak Syarif juga. Pak Syarif itu direkturnya. Iya, Pak Syarif itu direkturnya. Oke. Ya Mbak Vidya, kita akan lanjutkan pada sesi selanjutnya ya. Menarik ini loh. Oke. Ya pemirsa Tegar TV, dimanapun Anda berada, diskusi dialog spesial kita bersama Mbak Vidya kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Tegar TV.